Naturalisasi adalah proses di mana seseorang yang bukan warga negara asli memperoleh kewarganegaraan suatu negara. Di Indonesia, naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu naturalisasi biasa yang memerlukan pengajuan permohonan dan pemenuhan syarat tertentu, serta naturalisasi istimewa yang diberikan oleh Presiden kepada individu berprestasi atau memiliki kepentingan penting bagi negara, seperti atlet termasuk pemain sepak bola yang memperkuat tim nasional. Nah, proses naturalisasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memenuhi berbagai syarat seperti masa tinggal di Indonesia, memiliki pekerjaan tetap, menguasai bahasa Indonesia, serta tidak memiliki catatan pidana yang berat. Dengan naturalisasi, individu memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara asli, termasuk hak memilih, bekerja, serta mendapatkan perlindungan hukum. Itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi, tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, rambut pirang, mata biru. Bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika. Yang lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Pemain bola di atas 40 tahun yang mau naturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Pernyataan dalam video tersebut bisa dikritisi dalam beberapa aspek termasuk hukum, etika, serta perspektif perempuan. Nah, analisis hukum yang pertama di sini kita akan bahas mengenai naturalisasi pemain sepak bola. Naturalisasi pemain asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 maupun Peraturan FIFA. Pemain asing harus memenuhi syarat seperti telah tinggal di Indonesia selama beberapa tahun atau memiliki keturunan Indonesia. Mengusulkan naturalisasi hanya berdasarkan preferensi rasial bisa dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kesetaraan hak warga negara. Yang kedua, pernikahan demi regenerasi atlet. Dalam hal ini pemain sepak bola. Pernikahan adalah hak individu yang tidak bisa dijadikan strategi regenerasi atlet, apalagi dengan mencarikan jodoh seolah-olah perempuan Indonesia hanya alat untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Ini bisa dianggap sebagai pelecehan terhadap hak perempuan karena tidak menghargai posisi mereka sebagai individu dengan pilihan dan kebebasan sendiri. Adapun secara perspektif perempuan itu sangat seksisme dan objektifikasi. Pernyataan ini menempatkan perempuan sebagai alat produksi atlet berbakat, bukan sebagai manusia dengan hak dan keinginannya sendiri. Dan hal ini mengandung unsur seksisme dan objektifikasi yang merendahkan perempuan sebagai sekedar sarana biologis untuk mencetak pemain bola masa depan. Pernikahan seharusnya berbasis kesetaraan dan kehendak bebas, bukan strategi negara untuk mencetak atlet yang unggul. Menjodohkan pemain berusia 40-an dengan perempuan Indonesia terdengar problematis, seakan-akan perempuan Indonesia bisa dipasangkan dengan siapa saja demi tujuan tertentu. Perempuan bukan pabrik atlet berbakat, melainkan individu yang punya hak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Pandangan mengenai diskriminasi rasial dalam pemilihan pemain. Usulan menghindari pemain bule berambut pirang bermata biru dalam naturalisasi juga mengandung unsur diskriminasi. Karena jika seorang pemain berbakat dan bersedia menjadi warga negara Indonesia, mengapa faktor fisik dan ras harus menjadi pertimbangan utama? Ini bertentangan dengan semangat kesetaraan dan inklusivitas dalam olahraga. Dan pernyataan seperti ini sangat berpotensi berbahaya karena menormalisasi cara pikir bahwa perempuan bisa dipakai untuk tujuan tertentu dan bahwa naturalisasi pemain harus berbasis ras. Ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi gender dan anti-diskriminasi dalam diskusi publik. Selain itu, usulan dalam video tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dari segi hukum, sosial, maupun budaya, hingga dampaknya terhadap perempuan dan dunia olahraga itu sendiri. Adapun penjelasannya secara detail, yang pertama, dampak hukum, yaitu melanggar prinsip kesetaraan dalam hukum kewarganegaraan. Usulan ini mengarah pada diskriminasi dalam naturalisasi, di mana naturalisasi didasarkan pada faktor ras dan warna kulit, bukan pada prestasi dan kompetensi pemain. Ini bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur syarat naturalisasi harus berbasis kelayakan dan kontribusi, bukan faktor fisik atau rasial. Jika usulan ini diterapkan, maka kebijakan naturalisasi bisa menjadi tidak objektif dan berbau rasisme yang melanggar asas kesetaraan di dalam hukum. Kedua, menyalahi prinsip hak asasi manusia. Mempromosikan pernikahan antara pemain asing yang telah dinaturalisasi dengan perempuan Indonesia demi mencetak atlet unggul merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena di dalam Universal Declaration of Human Rights that in Article 16 paragraph 1 said, men and women of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage during marriage and its dissolution. And paragraph 2 said marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. And paragraph 3 said the family is the natural and fundamental group unit of society, is
and is entitled to protection by society and the state. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur pernikahan merupakan hak individu yang didasarkan pada persetujuan bebas dan penuh dari calon mempelai. Menggunakan pernikahan sebagai alat politik atau strategi regenerasi atlet bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Jika ada tekanan atau kebijakan yang mengarah pada perjodohan paksa, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional dan kekerasan berbasis gender. Adapun dampak secara sosial dan budayanya, yang pertama merendahkan perempuan sebagai alat produksi anak. Usulan ini menciptakan naratif yang berbahaya bahwa perempuan hanya bernilai sebagai pabrik genetik untuk menghasilkan anak yang berbakat, dan konsekuensinya itu menghilangkan martabat dan hak perempuan untuk memilih pasangan secara bebas. Mengabaikan aspek cinta, keharmonisan, dan kebebasan dalam pernikahan, memperkuat budaya patriarki di mana perempuan dianggap sebagai alat reproduksi demi kepentingan negara atau olahraga. Jika wacana ini terus beredar, bisa timbul normalisasi perjodohan yang tidak sehat di mana perempuan dipasangkan dengan pria yang lebih tua atau yang dianggap punya gen unggul. Kedua, menciptakan standar diskriminasi dalam dunia olahraga, mengurangi naturalisasi pemain bule berambut pirang bermata biru untuk menggantinya dengan ras yang mirip dengan kita, misalnya Korea atau Afrika, sebagaimana dikatakan dalam video tersebut, adalah bentuk diskriminasi rasial. Bakat olahraga tidak ditentukan oleh ras, tetapi oleh latihan dan dedikasi. Menilai seseorang dari warna kulit bertentangan dengan semangat sportivitas dan fair play dalam olahraga bisa memicu polemik dan reaksi negatif dari dunia internasional karena terkesan rasis. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, bisa berdampak pada citra buruk Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang mendukung diskriminasi rasial dalam olahraga. 3. Menormalisasi perkawinan yang tidak setara. Usulan menjodohkan pemain berusia di atas 40 tahun dengan perempuan Indonesia berpotensi menormalisasi pernikahan dengan perbedaan usia ekstrim yang bisa berdampak buruk. Risiko ketidakseimbangan dalam pernikahan karena menyebabkan hubungan bisa bersifat dominatif di mana perempuan lebih muda tidak memiliki banyak kuasa dalam pernikahan tersebut. Selanjutnya, potensi eksploitasi perempuan muda. Jika terjadi pernikahan tanpa persetujuan penuh, bisa masuk ke kategori pernikahan transaksional dan pernikahan karena tekanan sosial. Selain itu, bisa menambah kasus perceraian. Jika pernikahan terjadi bukan atas dasar cinta, melainkan karena kepentingan olahraga itu saja, kemungkinan besar hubungan tidak akan bertahan lama. Dan dalam banyak kasus, perbedaan usia yang ekstrim dalam pernikahan seringkali membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi ekonomi. Sedangkan dampak terhadap dunia sepak bola Indonesia. Yang pertama, naturalisasi harus berdasarkan kelayakan, bukan ras ataupun usia. Sepak bola adalah olahraga yang menuntut kualitas, teknik, stamina. Dan jika naturalisasi dipaksakan untuk pemain di atas 40 tahun, itu dampaknya bisa sangat buruk. Yang antara lain menurunkan kualitas tim nasional, di mana pemain yang lebih tua umumnya memiliki penurunan performa fisiknya dibandingkan pemain yang lebih muda. Selanjutnya, yang kedua, menyulitkan regenerasi pemain lokal. Nah, jika terlalu banyak pemain asing yang dinaturalisasi tanpa pertimbangan yang jelas, talenta muda di Indonesia bisa kehilangan kesempatannya untuk berkembang. Yang ketiga, bisa dianggap tidak serius oleh FIFA. Nah, FIFA bisa melihat ini sebagai strategi yang tidak berbasis prestasi yang merugikan kredibilitas sepak bola Indonesia. Dan bisa juga menghambat kerjasama internasional dalam dunia olahraga, karena negara lain mungkin enggan berkolaborasi dengan federasi sepak bola yang memiliki kebijakan diskriminatif. Jadi apa? Jadi kesimpulan, usulan ini sangat bermasalah dan memiliki banyak dampak negatif, baik secara hukum, sosial, maupun dunia sepak bola itu sendiri. Adapun pendekatan terbaik dalam pengembangan sepak bola Indonesia bukanlah dengan naturalisasi paksa atau perjodohan pemain asing dengan perempuan Indonesia, melainkan membangun sistem pelatihan yang kuat untuk anak-anak lokal, memperbaiki infrastruktur sepak bola, serta menyeleksi pemain asing berdasarkan bakat bukan secara ras atau usia. Please support me jika kalian merasa info bermanfaat. Dukung saya dengan like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih.